perbincangan kita ini daging semua ini. Jadi sore tidak terasa karena semua ini banyak hal yang semua kata-kata itu memberikan makna dan sangat bermanfaat bagi tenaga sanitasi lingkungan. Saya kira untuk terkait dengan teman-teman TSL ini banyak sekali lah lapangan pengabdian, lapangan kerja yang akan terbuka, apalagi dengan konsep global di mana Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa hadirin, baik yang berada di Sabang sampai Merauke, para tenaga sanitasi lingkungan, sanitarian Indonesia. Hari ini Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang tentu sudah tidak lagi asing, bahkan akrab untuk para sanitarian, maupun juga tenaga sanitasi lingkungan di mana saja berada, yaitu Bapak Direktur Penyihatan Lingkungan Ditjen P2P, Bapak Dr. Anas Ma'ruf. Selamat sore, Pak Anas. Selamat sore, Prof. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas. Ini kita hari ini adalah perdana podcast yang sekaligus juga menyongsong yang dalam menghitung hari ini adalah Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia. Dan kita ketahui sekarang kesehatan lingkungan ini menjadi sebuah tren topik karena beberapa hal yang menjadi indikator pada pembangunan nasional tidak bisa tidak harus berada pada penguatan yang ada di dalam promotif preventif. Dan tentu di dalam tema Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia ini adalah satu penguatan sistem kesehatan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Kira-kira apa sih Pak Anas dalam kesehatan lingkungan yang menjadi satu harapan bagi tujuan pembangunan secara global ini yang dikontribusikan khususnya pada Direktorat Penyihatan Lingkungan? Ya, terima kasih Prof. Arif ya, Ketua Umum Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi memang mengkritik apa yang disampaikan oleh Prof. Mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Saya kira kita paham semua bahwa dari 17 agenda tujuan global atau tujuan SDGs itu beberapa menyangkut terkait dengan upaya yang kita lakukan, yaitu terkait dengan upaya penyihatan lingkungan. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa kita di dalam tujuan pembangunan kesehatan nasional juga menjadi peran dasar ya upaya penyihatan lingkungan, utamanya di bidang kesehatan. Kalau kita buka RPJMN tahun 2020-2024, itu kan ada 5 tujuan pembangunan kesehatan nasional. Dan kita sudah hafal barangkali semuanya ya. Nomor 1, bagaimana kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Kemudian kedua, upaya peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting ya. Nomor 3, terkait dengan pengendalian penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Kemudian yang keempat adalah gerakan masyarakat hidup sehat, GERMAS ya. Dan yang kelima adalah upaya penguatan ketahanan kesehatan, baik dari sisi obat, alat kesehatan maupun juga pangan kita. Nah, kalau kita lihat 5 tujuan pembangunan kesehatan nasional itu, jujur aja landasannya adalah pembangunan kesehatan lingkungan. Karena contoh ini ya, bagaimana kita akan mencapai kesehatan ibu dan anak yang optimal kalau kebutuhan dasar lingkungan seperti air, sanitasi itu tidak tercukupi dengan baik. Bagaimana kita bisa mengendalikan penyakit kalau penyihatan lingkungannya juga tidak dikendalikan dengan baik. Karena faktor risiko terkait dengan penyakit menular maupun penyakit tidak menular itu sebagian besar juga di lingkungan ya. Kalau kita lihat contoh penyakit yang vector-borne disease itu sangat besar sekali kaitan lingkungan. Demikian juga penyakit menular lainnya seperti diare, tifoid ya,
hepatitis dan sebagainya, hepatitis A dan E terutama. Demikian juga penyakit tidak menular ini juga erat kaitannya dengan penyihatan lingkungan. Contoh misalnya terkait dengan stresor yang kemudian menimbulkan kardiovaskuler, ya, penyakit kardiovaskuler, kemudian juga terkait dengan penyakit kanser, itu kan semuanya berasal dari pangan, ya. Pangan yang misalnya kandungan gula garamnya tidak memenuhi persyaratan, kemudian pangan yang mengandung atau tercemar zat-zat berbahaya seperti logam, bahan pengawet dan sebagainya, itu kan juga akan berpotensi pada penyakit-penyakit tidak menular. Oleh karena itu sekali lagi apa yang kita lakukan, penyihatan lingkungan ini menjadi penting dalam rangka untuk pembangunan kesehatan nasional. Demikian Prof. Arya. Ya, saya senang sekali nih mendengarnya nih Pak Anas, karena ternyata esensi dari pembangunan nasional itu adalah kesehatan lingkungan. Tapi kalau kita melihat tenaga sanitasi lingkungan, itu bagian terdepannya itu adalah sampai di tingkat kecamatan. Bahkan Pak Menteri menyampaikan pesan bahwa ada lebih kurang 30% puskesmas yang masih kosong. Nah, pertama adalah bagaimana agar OPH KLI bersama dengan Direktorat PL untuk bisa mengisi kekosongan 2023 agar puskesmas tersebut kita bisa persembahkan bahwa ke depan itu sudah semua diisi oleh khususnya tenaga kesehatan, terutama TSL, tenaga sanitasi lingkungan. Dan juga mungkin kita teringat itu bahwa ada daerah-daerah khusus tertentu yang merupakan daerah terpencil perbatasan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan, itu sangat penting untuk dihadirkannya sanitarian atau tenaga sanitasi lingkungan. Sehingga kalau boleh dibilang tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa selama ini kita concern dengan apa itu penyebab yang terkait pada penyakit, sekarang sumber dari penyebab tersebut yang menjadi hal yang terus berlangsung, seperti misalnya diare, ternyata kita harus mulai kepada sumber asal muasalnya, yaitu di air. Nah, pertanyaannya Pak Anas, bagaimana kita merancang agar tahun 2023 menyongsong matahari di 2024, semua kecamatan itu, puskesmasnya itu terisi oleh tenaga sanitasi lingkungan. Dan bagaimana dengan desa-desa yang terpencil perbatasan kepulauan, itu bisa terisi melalui satu desa satu sanitarian. Demikian nih Pak Anas. Ya, baik Prof. Nah, terkait dengan hal ini saya kira Kementerian Kesehatan dalam hal ini itu memang sedang melakukan transformasi, ya. Dalam hal dengan kata lain adalah melakukan upaya terobosan-terobosan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Ya. Nah, salah satu transformasi adalah dalam bidang SDM. Ya, kita tahu lah ada 6 pilar ya transformasi kesehatan yang saat ini sedang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan. Transformasi pelayanan primer, transformasi pelayanan rujukan, kemudian transformasi SDM, pembiayaan, kemudian transformasi ketahanan kesehatan, transformasi teknologi kesehatan. Nah, salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah transformasi SDM kesehatan. Nah, dalam transformasi ini maka ada 2 hal yang penting, yaitu kecukupan, ya, dalam ini jumlah, termasuk distribusinya, ya, dan kualitas, gitu. Jadi kuantitas dan kualitas kata lainnya. Nah, kuantitas ini adalah selain jumlah adalah distribusi atau pemerataan, ya, tenaga. Nah, saya sepakat bahwa kita harus memenuhi yang pertama adalah seluruh pelayanan kesehatan primer kita dalam ini puskesmas itu dicukupi tenaga sanitasi lingkungan atau TSL. Karena penting, ya. Kita tahu tadi ujung tombak terkait dengan tujuan pembangunan kesehatan adalah penyihatan lingkungan. Nah, ini tentu harus ada sumber daya manusianya. Nah, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan tenaga sanitasi lingkungan itu menjadi penting untuk kita penuhi di dalam rangka pembangunan kesehatan lingkungan di puskesmas. Nah, kita tahu juga bahwa tenaga TSL ini menjadi salah satu tenaga yang wajib, ya, sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas.
Permenkes 43 ya, 2019. Nah itu berarti kita memang punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan TSL di puskesmas. Minimal adalah 1 ya. Syukur-syukur bisa lebih, apalagi kalau mengingat bahwa dengan lingkungan ini banyak ya. Nah, kita tahu Prof. Arief dan Bapak sekalian yang saya hormati, ada 6 media yang kita garap ya, mulai dari air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan, dan juga vektor binatang penyakit. Nah ini membutuhkan tenaga yang cukup banyak dan keahlian yang cukup banyak ya. Jadi pertama tadi jumlah dan kemudian pemerataannya, distribusinya, yang berikutnya adalah kualitasnya. Nah dua-duanya harus kita sentuh ini. Dan saya kira organisasi profesi juga sangat berperan penting dalam rangka untuk peningkatan kualitas tenaga TSL kita yang sudah ada di lapangan. Nah, adapun terkait dengan ide tadi, bagaimana supaya kita bisa sampai ke tingkat desa, itu bisa dilakukan secara bertahap ya. Tapi utamanya kita adalah bagaimana memenuhi yang wajib dulu, yaitu di puskesmas. Nah, setelah itu baru kemudian kita berpikir bertahap di desa-desa ini seperti apa, mekanismenya juga seperti apa, apakah mengikuti pola seperti bidan desa atau mungkin pola yang lain, atau mungkin ada kader-kader, karena saat ini juga sedang dilakukan transformasi pelayanan primer. Nah itu bisa saja misalnya pelayanan kesehatan yang sampai tingkat desa, kemudian salah satunya adalah baik dari sumber kader atau mungkin dari tenaga lain yang kemudian diberikan pelatihan-pelatihan khusus terhadap penguasaan di bidang penyihatan lingkungan. Demikian, Prof. Wah, saya dengar jawaban Pak Anas ini seger ini, artinya banyak hal yang nanti kita bisa implementasikan, bahwa prioritas pertama adalah puskesmas, lalu kemudian pada desa itu menjadi hal yang sangat khusus, terutama daerah-daerah yang lokus ataupun juga bermasalah kesehatan. Nah, kemarin itu Pak Direktur ketika di Sumatera Barat itu ada surat yang terkait pernyataan deklarasi bersama antara Gubernur Sumatera Barat, kemudian Dirjen P2P, Dirjen Nakes, kemudian juga ada Dirjen Bina Bangda, kemudian juga ada Ketua DPRD dan para bupati. Yang intinya adalah mereka mendukung, yaitu tentang upaya peningkatan ODF 100% melalui kerjasama bersama dengan Hakli. Mereka mendukung satu negari, satu sanitarian. Mereka juga sangat mendukung untuk program afirmasi putra daerah serta percepatan penurunan stunting. Nah, ini juga sangat disupport dengan Pak Dirjen P2P, Pak Max. Sehingga bagaimana menurut Pak Anas untuk bisa merawat konsistensi dari Sumatera Barat itu bisa mengalir dan kemudian menjadi sebuah cahaya bagi daerah-daerah lain, agar ketika hal yang berkaitan dengan desentralisasi itu, maka wilayah mempunyai peran aktif para pimpinan daerahnya. Sehingga kita ketahui banyak ini TSL, ada 25.718. Sehingga mereka bangga dengan sanitarian, bangga dengan TSL-nya, tapi bagaimana merawat kebanggaan itu bahwa mereka juga bangga dengan kompetensinya. Tapi ketika dihasilkan dalam survei, ternyata hanya 32% yang mempunyai kemampuan kapasitas kompetensinya. Nah ini Pak Anas, bagaimana kita melihat ke depan untuk merawat agar konsistensi yang sudah ada dalam pernyataan deklarasi ini bisa diimplementasikan, dan juga bagaimana ini rakyat yang ada dalam TSL sebagai anggota Hakli ini bisa benar-benar mendukung apa yang menjadi harapan bagi pencapaian program penyiataan lingkungan. Itu Pak Anas, sambil kita ngopi Pak Anas. Hari Kamis nih puasa, jadi kita nggak sedia kopi nih. Ya, nanti kopinya bisa di gosen. Ya, jadi menarik ya.
Jadi yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa upaya penyataan lingkungan ini salah satu kuncinya itu adalah keterlibatan berbagai sektor. Ya. Nah, karena ini tidak hanya terkait dengan sektor kesehatan saja, tetapi juga sektor yang lain. Ya. Nah, contoh saja adalah ciri kita memberikan air dan sanitasi adalah adanya sarana prasarana dan kemudian nanti perubahan perilaku. Ya. Dan itu tidak hanya terjadi pada air dan sanitasi saja, tetapi juga yang lain. Jadi artinya sarana prasarana ini kan misalnya kita perlu kerjasama dengan kementerian lembaga terkait ya. Contoh PU atau kalau di dinas daerah adalah OPD terkait misalnya PU, kemudian juga dinas-dinas pariwisata dan sebagainya. Artinya sarana prasarana harus dibangun. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membuat masyarakat itu berubah perilakunya. Karena contoh ketika dibuatkan MCK atau tempat buang air besar ya, kemudian ternyata perilakunya belum berubah karena kalau tidak di sawah atau tidak di air tidak keluar. Nah itu kan juga. Oleh karena itu tentu ini harus dilakukan bersama-sama. Nah tadi di bagian depan Prof menyampaikan ODF misalnya. Kita punya sebenarnya 3 program besar ya Pak. Pertama adalah bagaimana kita merubah tadi perilaku masyarakat melalui pendekatan STPM, sanitasi total berbasis masyarakat. Ini 5 pilar. Tadi salah satunya adalah nomor 1, stop buang air besar sembarangan. Nomor 2, cuci tangan pakai sabun. Nomor 3, terkait dengan pengelolaan air dan pangan. Yang keempat adalah pengelolaan limbah padat, terutama limbah rumah tangga. Dan yang kelima adalah limbah cair rumah tangga. Nah ini semuanya terkait dengan dua tadi, sarana prasarana dan kemudian mengubah perilaku. Ya kan? Sehingga ini bisa kita lakukan. Kalau ada sarana prasarana tapi perilakunya nggak berubah, tidak bisa kita lakukan change behavior, maka tidak akan berhasil dengan baik. Itu yang pertama. Jadi kalau 5 pilar STPM bisa kita lakukan dengan baik, itu saya kira kita sudah bisa merubah masyarakat, termasuk kebutuhannya atau demandnya, ya sehingga bahwa kebutuhan terkait dengan praktek higien sanitasi itu menjadi kebiasaan. Nah yang kedua, kita juga punya program Kabupaten Kota Sehat. Ini melibatkan seluruh sektor ya, karena ada 9 tatanan, misalnya pariwisata, transportasi, keagamaan, pendidikan, lingkungan hidup, kebencanaan, sosial, dan sebagainya. Itu semua ada dalam konsep Kabupaten Kota Sehat. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, maka seluruh komponen, terutama kementerian lembaga atau OPD terkait di daerah, itu bersama-sama menciptakan healthy cities atau Kabupaten Kota Sehat. Nah yang ketiga adalah, yang penting yaitu bagaimana kemudian kita menyiapkan air dan sanitasi. Ya. Nah, jadi tadi STPM, kemudian Kabupaten Kota Sehat, dan yang ketiga adalah air dan sanitasi dan kebutuhan dasar. Dan itu dilakukan harus secara bersama-sama. Nah, menarik tadi yang disampaikan oleh Prof. Arif adalah bagaimana kita mengoptimalkan peran dari TSL yang ada di ujung frontliner lah, garis depan ya gitu. Nah itu teman-teman sangat erat kaitannya. Jadi bagaimana kemudian terlibat melakukan perubahan perilaku pada masyarakat, change behavior ya. Kemudian juga bagaimana terlibat dalam rangka untuk memberikan pemicuan ya kepada masyarakat. Kemudian juga bagaimana menjadi agent of change di lingkungan masyarakat. Nah itu artinya perannya sangat penting ya. Dan ini saya kira bisa dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Maka petugas TSL yang misalnya bekerja di puskesmas itu harusnya lebih banyak turun ke lapangan daripada hanya duduk di belakang meja. Nah demikian juga teman-teman TSL yang bekerja di vaskes yang lain, baik rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Demikian juga yang bekerja di industri dan sebagainya. Itu tadi merubah perilaku menjadi agent of change dan kemudian juga melakukan intervensi pemicuan ya sehingga berubah lingkungannya. Nah, tentu untuk melakukan kemampuan seperti itu semua, Prof, memang perlu membekali ya. Tadi sekali lagi yang harus dikuasai oleh teman TS di lapangan itu memang banyak. Kalau kita lihat 6 media yang menjadi media lingkungan saja, itu masing-masing ada karakteristiknya. Ya, belum kalau ditambah dengan limbah dan adaptasi perubahan iklim. Nah, itu banyak sekali. Oleh karena itu tentu Kementerian Kesehatan bersama dengan Konsel ya tenaga kesehatan, kemudian bersama dengan organisasi profesi berkewajiban untuk meningkatkan
kemampuan, meningkatkan kapasitas, ya, meningkatkan skill dari teman-teman di lapangan, ya, teman-teman TSLN itu bisa menguasai semuanya. Mulai dari bisa misalnya memberikan penyuluhan, bisa memicu, bisa menjadi agent of change, menguasai keterampilan mengambil sampel, memeriksa beberapa sampel, bahkan beberapa tenaga kita juga merangkap misalnya sebagai entomolog, bisa melakukan pemeriksaan laboratorium, ya, terkait dengan vektor dan sebagainya. Nah, jadi memang sangat banyak. Oleh karena itu, ini menjadi poin penting. Dan kami, Kementerian Kesehatan, juga telah mencoba menganggarkan melalui dana alokasi khusus, ya, sehingga ini teman-teman yang di lapangan di puskesmas itu bisa mendapatkan pelatihan, ya, dalam kurikulum model tertentu di mana tadi kemampuan-kemampuan dasar bisa dikuasai sehingga mereka memang punya kompetensi untuk melakukan tugas-tugas yang demikian banyak di lapangan. Dan saya kira peran organisasi profesi juga penting, ya, Prof, ya. Apalagi sekarang ada KTKI juga, jadi standar-standar apa yang harus dikuasai. Kemudian mungkin ada STR yang di mana di situ ada syarat-syarat tertentu dan sebagainya. Itu yang perlu kita tinggalkan. Saya optimis bahwa teman-teman kita yang di lapangan itu mampu melakukan itu semua asal dengan pendidikan berkelanjutan. Demikian, Prof. Betul sekali, Pak Anas. Jadi kemarin kita pertemuan dengan para ketua pengurus Hakli provinsi itu tentang BOK 2023 itu kelihatan casling banget itu. Dan mudah-mudahan sampai dengan tanggal 16 Oktober, sebelum tanggal 16 Oktober, Pak Direktur bisa sekaligus juga memberikan satu gambaran kepada para seluruh ketua pengurus, baik provinsi, kabupaten, kota, bagaimana menempatkan reposisi yang dapat terukur di dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan lingkungan. Jadi jelas ini casling makin oke. Dengan BOK 2023, hanya pertanyaannya, apakah bisa kita terukur dengan menghasilkan suatu cara ukur yang memperoleh indikator yang terukur. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur itu apa yang berkaitan bahwa casling akan merubah masyarakat di dalam cara sikap berperilaku dalam memperlakukan lingkungan. Ini benar sekali nih, karena hasil diagnosis media lingkungan itu bisa dijadikan ukur di dalam merubah mindset daripada masyarakat. Nah, yang diperlukan adalah bahwa mereka ini sebagian besar itu mempunyai alat, tapi tidak terampil dalam menggunakan alat. Saya terima kasih kemarin Pak Dirjen langsung merespon bahwa akan dialokasikan di 2023 yang dikeluhkan tentang regen itu sudah dianggarkan. Nah, bagaimana keterkaitan daripada TSL yang hasil dari riset ini? Kalau dari sisi OP Hakli, itu semua sepaham itu bahwa mereka juga ingin kembali agar bisa mendapatkan jabatan fungsional yang tidak selamanya di puskesmas, tapi juga dapat berkembang di dinas begitu. Nah, mereka ternyata hanya 32%, tapi tugas tambahannya 58%, tugas pelengkapnya 10%. Nah, kira-kira ini bagaimana upaya dari Direktorat Penyihatan Lingkungan agar apa yang menjadi harapan dalam pencapaian penyelenggaraan kesehatan lingkungan, baik SDBM, kemudian juga tentang hal hygiene pangan, begitu juga yang terkait pada pengawasan lingkungan fisik, itu akan semarak dan tercapai karena memang semua yang disebut dalam angka 25.718 mereka benar-benar mempunyai tupoksi yang naik, tapi juga tidak ketinggalan terhadap tugas tambahan maupun tugas pelengkapnya. Nah, harapan kami, kalau kita dalam profesi ini sangat mensupport supaya mereka bisa hidup dalam kehidupan yang dihidupkan oleh tupoksinya, yang bisa melebihi daripada 50%. Harapan kami kepada Direktorat Penyihatan Lingkungan, kira-kira apa yang bisa dilakukan kepada para dinas, kepada para kepala puskesmas agar ada pasukan-pasukan TSL di bagian terdepan itu benar-benar dapat difungsikan untuk bisa menjadi tupoksinya
sesuai di Permenpan RB 71/2021 yang mereka untuk dikembalikan kepada tupoksi yang negara akan memperoleh hasil yang efektif terhadap tugas dan kompetensinya. Nah, ini saya berharap dari Pak Direktur 2023 adalah sebuah perubahan. Kira-kira mudah-mudahan ini seperti apa ini Pak Anas ini? Ya, terkait dengan hal ini, beberapa hal barangkali bisa saya sampaikan ya. Yang pertama adalah bagaimana kita melalui perencanaan penganggaran untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan teman-teman TSL di lapangan. Ya. Jadi tadi disampaikan juga bahwa Pak Dirjen sudah menyampaikan hal ini ketika ada seminar di Padang ya, di Sumatera Barat itu. Jadi kita mencoba memenuhi peralatan. Jadi salah satu senjatanya teman-teman di lapangan adalah sanitary kit. Jadi ini akan kita lengkapi, seluruh puskesmas harus punya, gitu kan? Seluruh puskesmas harus punya alat sanitary kit. Kemudian juga nanti silakan ditambah beberapa alat yang memang perlu dimiliki dan mendukung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teman-teman di lapangan. Yang kedua, setelah ada alat tentu harus ada reagennya. Reagen ini juga masih dibantu dari pemerintah pusat melalui DAK. Dananya transfer daerah sudah dimarker, sudah ditandai gitu untuk memberi reagen ya, supaya kecukupannya juga penuh. Meskipun daerah juga sebenarnya bisa mengusahakan dari dananya yang lain, misalnya APBD murni atau dari dana sumber yang lain. Nah, yang ketiga adalah kita memberikan juga lewat DAK dana bantuan operasional. Nah, karena kita juga memahami mengapa ada dana BOK karena keterbatasan sumber pembiayaan di daerah. Nah, 3 hal ini kita lakukan supaya apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan itu berkelanjutan ya. Dan ini perlu kita amankan keberlanjutannya ya. Jadi baik alat sarana prasarana, kemudian terkait dengan reagen-reagennya atau bahan habis pakainya, dan juga terkait dengan biaya operasionalnya. Nah, tentu sumber ini tidak hanya dari DAK saja, karena DAK tadi kan adalah fisik sama non fisik, tapi juga sumber yang lain. Syukur-syukur misalnya daerah juga selain dari APBD-nya, karena kemampuan fiskal daerah masing-masing, ya, tapi banyak juga mitra pembangunan, ya baik dari UN atau mungkin dari mitra pembangunan nasional lainnya, NGO ya, itu banyak yang melakukan bantuan-bantuan ya, bermitra dengan pemerintah daerah. Ini harapannya bisa melakukan percepatan pembangunan dalam bidang penyataan lingkungan di daerah. Kita tahu lah misalnya beberapa daerah itu menjadi lokasi untuk proyek piloting, bahkan untuk intervensi lingkungan yang dibantu oleh non-government organization. Nah, berikutnya Prof. Arif terkait dengan jabatan fungsional TSL ya. Ini memang kita mengikuti terus perkembangan yang ada ya. Tadi disebutkan Permenpan 71 ya. Nah, kita juga harus bersama-sama karena di situ juga terlibat selain dari kementerian lembaga juga adalah organisasi profesi. Nah, saat ini kan di Kementerian Kesehatan sendiri sedang dicoba dirapikan ya, dirapikan. Jadi terkait dengan tenaga kesehatan itu dikumpulkan semuanya karena saat ini sudah ada konsilnya, konsil tenaga kesehatan, di mana di situ ada juga tenaga kesehatan lingkungan. Nah, jadi pembinaan dan sebagainya itu akan mengarah pada dilakukan oleh Dijenakes, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Nah, tetapi secara teknis itu unit kerja terkait itu ikut melakukan pembinaan. Jadi kalau misalnya di sini teknisnya berarti Direktorat Penyataan Lingkungan untuk TSM, untuk epidemiolog berarti di Surkatgas. Nah, tetapi utamanya nanti adalah di Dijen Tenaga Kesehatan. Dan di sana ada sekretariat KTKI untuk yang tenaga kesehatan, juga ada sekretariat konsil kedokteran kalau untuk dokter dan gigi. Nah, ini harapannya adalah akan lebih baik lagi dan Kemenpan RB juga selalu memperbarui, mengupdate terkait dengan kebijakan terkait jabatan fungsional ini. Tapi harapannya sekali lagi adalah bahwa ujung-ujungnya adalah bagaimana karir dan kesejahteraan teman-teman di lapangan itu terjamin, kan itu yang harus kita perjuangkan. Jadi karir sebagai tenaga
pemerintah misalnya, itu harus betul-betul dijamin seperti apa ya. Kalau memang itu jabatan fungsional, kemudian seperti apa menapak dari mulai katakanlah pangkat golongannya sampai kemudian kemampuan dan keahliannya seperti apa. Termasuk adalah ruang-ruang ketika misalnya di puskesmas terbatas pada jabatan fungsional dengan level tertentu. Nah, kemudian harus pindah kemana. Demikian juga ke atas, dan seterusnya. Nah, ini memang harus kita petakan bersama-sama ya. Kemudian yang berikutnya kan kesejahteraan ya. Ini juga penting karena saya kira struktur penggajian dan sebagainya juga menjadi penting untuk jangan sampai teman-teman yang telah bekerja dengan keras di lapangan, tidak mengenal waktu ya dan sebagainya itu dari sisi kesejahteraan juga tidak menguntungkan atau tidak dalam kutip kurang. Oleh karena itu dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Jadi terkait dengan jabatan fungsional, satu adalah terkait dengan karirnya dan yang kedua adalah terkait dengan pendapatan atau kesejahteraannya. Ini ya harus kita terbuka saja. Memang itulah yang kita bekerja, tetapi kan juga harus dipikirkan. Dan saya kira Kemenpan RB ya, kemudian juga kalau tenaga kesehatan bersama dengan kita Kementerian Kesehatan itu memikirkan itu semuanya, sehingga seseorang itu tidak kemudian jenuh sekali ya, kemudian sampai akhirnya kinerjanya turun gitu. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Kita harus jaga bersama. OP juga harus bersama-sama dengan kita, Pak, berikan semangat. Dan tadi jumlah yang cukup besar ya 25.718 sampai angka terakhirnya itu Pak Prof hafal ya 25.718. Itu harus kita jaga semuanya ya, dan barangkali nanti akan bertambah kan setiap tahun gitu karena produksinya juga masih cukup tinggi, dan saya kira terkait dengan reaksi ini kan kecukupannya masih kurang atau rasionya dengan kebutuhan itu masih kurang. Kita baru untuk puskesmas saja belum tercukupi semua, belum nanti sektor swasta yang ke depan itu terkait dengan isu lingkungan menjadi penting ya, karena bagaimanapun industri, pertambangan, sektor yang lain Pak itu membutuhkan teman-teman ini, termasuk sektor jajan pangan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh perusahaan-perusahaan franchise dalam pangan siap saji itu juga butuh teman-teman yang ahli kesehatan lingkungan. Tidak cukup hanya teknologi pangan, tapi ahli kesehatan lingkungan karena menguasai dengan semuanya. Pangan menguasai, vektor menguasai, gizi sedikit paling nggak menguasai, kemudian juga terkait dengan media-media baik itu biologi, fisik maupun kimia yang juga menguasai. Saya kira untuk terkait dengan teman-teman TSL ini banyak sekali lah lapangan pengabdian, lapangan pekerjaan yang akan terbuka, apalagi dengan konsep global di mana climate change menjadi juga salah satu tantangan, dan itu juga perlu teman-teman ahli di dalam bidang kesehatan lingkungan. Demikian Prof. Arief. Baik Pak Anas, jadi para pemirsa, sanitarian, tenaga sanitasi lingkungan dari Sabang sampai Merauke, serta pengurus Hakli Provinsi, Kabupaten, Kota, dan juga pemirsa yang menyimak acara podcast Hakli ini. Tentu kita sangat senang sekali ketika hal yang berkaitan kepada tenaga sanitasi lingkungan yang ada di puskesmas itu akan didayagunakan dalam hal bagaimana kebutuhan terhadap sanitarian kit dan bagaimana juga maintenance baik itu regennya. Dan mungkin Pak Direktur ini ke depannya bagaimana peralatan tersebut, mana yang memang perlu dikembangkan, mana yang memang sudah dioptimalkan tapi perlu ada pelatihan. Insya Allah memang Hakli ini akan bermitra bersama untuk menginformasikan kepada Direktorat PL dalam hal puskesmas dengan sanitarian itu mana yang memang membutuhkan peralatan dan mana yang memang sebetulnya sudah optimal tapi perlu didayagunakan. Sehingga harapan kami menjadi satu pesan dari seluruh anggota adalah bagaimana pengembangan karir buat mereka. Karena ada yang dari awal masuk sampai menjelang pensiun di puskesmas. Ada yang ketika mereka dilatih, tapi begitu sudah terampil mereka dipindah. Nah, ini pengembangan karir ini juga tidak harus stuck. Mereka harus saja melakukan hal yang berkaitan sanitarian kit ini, tapi perlu ada peremajaan, pengkaderan, dan pengembangan. Nah, Pak Direktur, ini menarik ini. Banyak irisan-irisan di dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
kita melakukan pengawasan kualitas air minum, kita melakukan pengawasan makanan, kita melakukan juga pengelolaan terhadap hal yang berkaitan dengan limbah. Regulasinya ada, aturannya ada, tapi tinggal kewenangannya. Sehingga ketika berbicara air minum dengan hal yang berkaitan sekarang menjadi isu tentang BPA dan juga mengenai makanan yang kemarin pernah viral tentang rendang dengan isu ada tercampur daging yang lain. Begitu juga limbah, sering terjadi beda tipis antara ini yang harus dilakukan oleh TSL di rumah sakit ataupun juga di pasienkes lain, atau juga terkadang-kadang ini kita dikejar oleh sesuatu yang seolah-olah salah dan akhirnya salah itu adalah pidana. Nah, apa yang bisa kita angkat bahwa dalam kaitan misalnya pengawasan air minum isi ulang, Damiu, ya, kemudian air minum kemasan, itu kita punya kewenangan yang irisannya jelas, walaupun di situ ada dinas perindustrian, ada di situ mungkin instansi dinas dari pendapatan, tapi ketika berbicara kita sudah punya aturan dan kewenangan. Mudah-mudahan dari Permenkes ini seperti apa Direktorat PL bisa mengembangkan dan Hakli akan berada di bagian terdepan untuk menjembatani itu bahwa ini adalah kami dan kami adalah bagian dari kompetensi ini. Begitu juga tentang makanan jelas-jelas di PP 86 2019 yang terkait pada pasal 4 ayat 2 bahwa hal yang berkaitan pada pengawasan olah siap saji dilakukan oleh tenaga sanitasi lingkungan, kesehatan lingkungan. Namun demikian terkadang-kadang yang lebih daripada 7 hari, yang kurang daripada 7 hari jelas-jelas itu ternyata selalu beda tipis. Sehingga kemarin juga ada hal yang berkaitan dengan masalah pengawasan makanan, tapi di mana peran kita. Begitu juga mengenai limbah. Nah, hal-hal apa yang sudah dirumuskan oleh teman-teman di Direktorat PL bahwa kita di lapangan, para pasukan ini akan sangat siap untuk menjembatani bahkan mengibarkan bendera bahwa inilah tugas dan fungsi kompetensi kami dengan kewenangan-kewenangan yang ada dalam regulasi. Kira-kira apa yang sudah menjadi satu harapan kami yang bisa mendapatkan bentuk di tahun 2023, karena kan tinggal 3 bulan lagi nih Matahari 2023 akan terbit ini, Pak Direktur. Ya, menarik nih. Jadi apa yang disampaikan Prof update sekali ya. Jadi contoh isu-isu terkait dengan pembinaan pengawasan terkait berbagai media, misalnya pangan siap saji, termasuk di dalamnya ada depot air minum, kemudian juga pengawasan media lingkungan yang lain dan sebagainya. Ingin saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa teman-teman TSL itu punya kewenangan ya atas nama pemerintah daerah. Nah, terkait dengan yang menjadi tugas dan kewenangan Kementerian Kesehatan itu selalu dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman semuanya petugas di lapangan tidak perlu khawatir. Bapak Ibu punya kewenangan ya. Permenkesnya silakan dibuka semuanya, pengawasan air, tanah, udara dan sebagainya di situ. Yang ada, apalagi nanti kalau di situ ada, kami sedang sebentar mudah-mudahan terbit, sebentar terakhir terbit itu terbenam itu sudah disahkan terkait pelaksanaan PP Kesling, PP nomor 66 tahun 2015. Pembinaan terhadap media-media ya diatur upaya kesehatan terkait dengan kesehatan lingkungan. Nah, di bagian akhir ada pembinaan pengawasan. Itu kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah dalam Dinas Kesehatan. Ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu teman-teman ya, Prof, tenaga-tenaga kita, teman-teman TSL di lapangan itu tidak usah khawatir. Bapak Ibu dijamin oleh undang-undang yang berlaku kan masih media-media lingkungan dan itu terkait dengan kesehatan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tetapi dalam melakukan itu harus dibarengi dengan memang standar yang ada ya. Jadi biasanya adalah syarat administrasi. Jadi penting, misalnya ketika melakukan sesuatu ada surat tugas atau penugasan dan sebagainya ya. Berikutnya adalah senjatanya ini, senjatanya. Ini yang perlu kita jaga ya. Tadi sesuai dengan yang disampaikan Prof. Arief,
senjata ini yang perlu kita perbaharui, diupdate. Nah, misalnya apa senjata kita adalah sortiran kit, maka supaya senjata kita itu masih update, masih berlaku dan sebagainya, misalnya harus dilakukan kalibrasi, sehingga ketika dilakukan hasilnya ini dikatakan ini alat sudah dikalibrasi, masih berlaku, masih berfungsi. Kedua, reagennya masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Ketika hasilnya berbeda, misalnya ada pembanding atau second result dari lab yang lain dan sebagainya, kami juga menggunakan alat yang masih berlaku, reagen yang masih berlaku, gitu. Apakah terjadi perubahan? Bisa jadi, gitu kan? Misalnya kita tes di lab A, ya darah kita misalnya asam uratnya di lab A sekian, di lab B ternyata sekian, gitu kan. Tetapi kalau masing-masing mereka alatnya sudah dikalibrasi, menggunakan yang jelas, bahan habis pakai atau lagi yang jelas, kita bisa bertanggung Jadi berani kita. Jadi sekali lagi tadi kita ada kekurangan di lapangan. Yang kedua, tapi senjatanya harus tadi ya diupdate dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah apa namanya? Ya mungkin itu dulu ya. Jadi yang penting kalau tidak usah ragu. Apalagi tadi ya terkait dengan ini, Prof. Terkait dengan apa namanya isu yang update ya. Misalnya pangan siap saji. Kita sekarang ini kan kalau kita baca Permenkes 14 2021 standar produk dan usaha perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan itu juga ada kewenangan pembinaan pengawasan kewenangan daerah. Damio atau Depot Air Minum Isi Ulang adalah Bapak Ibu teman-teman di lapangan gitu ya. Kemudian misalnya pangan siap saji TPP pengawasannya itu adalah teman-teman di lapangan gitu ya. Nah, tetapi dalam pengawasannya bisa terlibat atau bekerjasama sama lain. Kita mungkin tidak pada pihak yang mengizinkan karena SLHS sertifikat layak sanitasi atau SLS sertifikat layak sanitasi itu adalah apa namanya prasyarat atau PBUMKU ya untuk mendukung izin usaha yang lain. Oleh karena itu nanti yang memberikan izin adalah saat ini PTSP. PTSP adalah misalnya kalau Damio itu dinas perindustrian ya, kalau tidak salah yang memberikan izin. Tetapi prasyaratnya dari kita. Nah, demikian juga nanti kalau ada masalah kita bisa memberikan, kita mungkin tidak bisa mencabut ya, tetapi izin. Tetapi kita bisa memberikan peringatan 1, peringatan 2, bahkan kemudian bisa merekomendasikan terkait yang mengeluarkan izin melalui PTSP. Oh bahwa yang ini tidak perlu syarat kesehatan. Kita bisa memberikan rekomendasi untuk dicabut izin operasionalnya atau izin usahanya. Demikian Prof, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anas. Ini kayaknya marem ini. Ada kata-kata jangan khawatir itu 4 kali itu. Kayaknya udah sawap ini. Jangan khawatir. Jadi para sanitarian Indonesia, para TSL-ku ya, ini tadi sudah mendengarkan dari Pak Direktur, jangan khawatir ya. Artinya kita memang secara regulasi itu sudah diundang untuk hadir. Jadi kalau begitu yang dihadirkan adalah bagaimana kita memiliki kesiapan kemampuan, kesiapan kepercayaan diri bahwa regulasi memaksakan pada kita untuk hadir dalam tupoksinya. Nah, ini yang berkaitan dengan pengawasan-pengawasan yang berhubungan pada Damio, AMDK maupun yang lain. Karena di situ tidak ada hal otorisasi kecuali kita. Memang di dalam pelaksanaan di lapangannya ini membutuhkan satu koordinasi dan konsolidasi sehingga ada harapan kali waktu pertemuan dengan para lintas sektor dan lintas program dan ini juga memberikan penyamaan persepsi. Saya sangat support itu Pak Direktur, begitu juga mengenai makanan. Nah, hal yang tadi menarik itu adalah sanitarian kit. Betul itu, ibarat tank tempur ya. Jadi kalau kita bertempur, tank tempurnya itu kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan alat tempur itu, maka boleh jadi sekarang ini tidak terlihat itu musuhnya di mana, tapi kita tahu-tahu sudah hilang dan dirusakkan oleh dari jarak jauh. Nah, untuk itu mungkin pendataan daripada sanitarian kit, sehingga yang diperlukan adalah kalibrasi. Karena setahun, 2 tahun sudah tidak dipakai dan dia akan menjadi kolektor data yang akan memberikan informasi. Kalibrasi. Dan kalibrasi ini
menjadikan prioritas, dan saya berharap Hakli bisa menginisiasi dari mulai tingkat kabupaten, kota, dan provinsi untuk kita mendata dan mempetakan dan mempersembahkan kepada Direktorat PL, sehingga inilah yang harus dilakukan kalibrasi. Yang Regen itu sudah mendapatkan terima kasih ini, dan satu lagi transisi yang kita tidak bisa dihindari, yaitu digital blockchain. Digital blockchain ini satu bentuk yang mengapresiasi kebutuhan daripada sanitarian kit sebagaimana transformasi kesehatan dalam transformasi teknologi. Wah, ini waktunya nggak terasa nih, udah 4:30 kurang ini Pak Anas ini. Tapi masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Nggak apa-apa kan Pak Anas ya? Karena ini kita disaksikan oleh seluruh TSL di Indonesia, dan podcast ini adalah yang perdana, dan tentu ini biasanya yang pertama itu memberikan kesan. Mulanya biasa-biasa saja, tapi selanjutnya menjadi luar biasa, kan begitu. Nah, ini ada satu hal yang berkaitan dengan tenaga-tenaga kita. Itu ternyata survei membuktikan banyak di puskesmas. Banyak juga ada di pasienkes rumah sakit. Nah, yang sudah ada itu di rumah sakit, dan kebetulan kemarin teman-teman yang tergabung dalam tenaga sanitasi lingkungan di rumah sakit itu telah berhimpun di dalam Hakli dan sudah mengkonsolidasikan, menyebutnya sebagai forum. Nah, ini mudah-mudahan nanti Pak Direktur bisa hadir juga sebagai satu bentuk apresiasinya Hakli untuk mensupport terhadap tenaga sanitasi lingkungan yang ada di rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit itu membutuhkan satu support yang tidak hanya tingkat keterampilan yang pada saat tertentu saja itu diperlukan, tapi setelah lewat itu dihilangkan. Nah, begitu juga ada puskesmas. Kita akan membentuk nanti forum-forum yang terkait pada tenaga sanitasi lingkungan yang berkaitan dengan okupasi. Pertanyaannya adalah, kalau berkaitan dengan Direktorat Penyihatan Lingkungan, concern-nya kan banyak, itu lebih penekanan pada puskesmas. Dan juga yang berkaitan pada rumah sakit pada sisi pengelolaan limbah. Apakah di dalam kedepannya yang berkaitan dengan rumah sakit yang mempunyai padat teknologi, padat modal, dan juga ada hal yang berkaitan kepada padat karya. Bagaimana dengan TSL yang ada di rumah sakit sebagai urutan kedua selain daripada SKDP, itu mendapatkan sebuah pengakuan tempat bahwa tidak bisa tidak dalam kaitan pengelolaan limbah yang sepertinya, mohon maaf nih, masih sebatas bagian daripada akhir dari pelayanan, itu benar-benar menjadi sebuah komitmen yang tidak bisa tidak adalah sebuah tanggung jawab secara menyeluruh dari rangkaian manajemen. Adakah ke depannya Direktorat PL itu bersama tentu juga dengan OP untuk merumuskan satu bentuk yang selama ini ada komite tenaga kesehatan, maka kita merumuskan dan membuat satu usulan tentang seyogyanya perlu ada yang ada dalam sekarang ini Permenkes 7 2019 diimplementasikan dalam bentuk hal yang sangat teknis pada komite-komite yang ada di rumah sakit. Apakah ada harapan seperti itu sebagaimana yang di puskesmas, kira-kira demikian Pak Direktur? Ya, baik. Saya ingin menanggapi dulu tadi yang terkait dengan perawatan di puskesmas ya, sangat kit. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan juga sedang menata terkait dengan laboratorium kesehatan. Laboratorium kesehatan itu nanti akan rencana itu dalam pusat atau tier 5. Nah, puskesmas itu akan menjadi labkesmas tier 1 atau tingkat 1. Nah, di situ kan macam-macam, namanya labkesmas itu ya bisa melakukan lab medis yang sampelnya dari manusia gitu, kemudian lab kesehatan lingkungan yang sampelnya adalah dari lingkungan gitu, di luar manusia, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Nah, puskesmas menjadi salah satu ujungnya, yaitu laboratorium tingkat 1. Oleh karena itu
ke depan harapannya dengan konsep-konsep seperti ini, maka pemenuhan terhadap sarana prasarana di puskesmas itu menjadi akan lebih lengkap. Ya. Termasuk adalah kemampuan orang-orangnya atau kemampuan SDM-nya. Demikian juga nanti di kabupaten kota itu akan tier 2, provinsi tier 3, kemudian nanti ada regional tier 4, ya, dan kemudian pusat atau nasional tier 5. Nah, saat ini kita sedang mengalami hambatan karena apa? Tidak semua kabupaten kota juga punya lab puskesmas atau apapun namanya, misalnya lab kesehatan daerah atau apapun namanya. Itu nanti ke depan juga harus punya. Jadi selain puskesmas, maka setiap kabupaten kota juga harus punya. Ini yang terkait dengan pemerintah daerah. Sedangkan lab keseling yang sedang kita ini itu adalah untuk mengatur yang bagaimana di swasta. Ya, karena ternyata banyak juga swasta yang bisa meriksa sampel-sampel lingkungan. Ini juga saya kira salah satu peluang juga ya teman-teman TSL itu yang lulusan dari sekolah-sekolah kesehatan lingkungan bisa bergabung ke lab-lab kesehatan lingkungan. Bukan hanya dari analis saja, tetapi juga mungkin dari teman-teman sanitasi lingkungan ya. Nah kemudian yang berikutnya, nah menarik tadi yang Prof sampaikan. Jadi saya pernah hadir pada salah satu forum yang diselenggarakan oleh ATKLRS ya, Asosiasi Tenaga Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Dan ini saya kira adalah cabang, bukan cabang apa, anak dari Hakli. Dan saya pastikan betul, ini gimana? Oh Pak, kami salah satu dari Hakli. Oh kalau gitu saya menganalogikan dengan IDI. IDI itu ya Ikatan Dokter Indonesia, tapi dalamnya ada yang sejenis, yang sepeminat, Pak. Yang sepeminat ya, misalnya ada yang SPOG atau OBGYN yang mendirikan, ada yang penyakit dalam, ada yang anestesi dan sebagainya. Demikian juga yang di luar-luar itu, misalnya ada yang dokter tapi senang teknologi informasi, ya itu namanya nanti Persatuan Dokter Ahli Teknologi Informasi. Ada itu. Kemudian ada asosiasi dokter yang ahli terkait pariwisata, ada juga. Jadi sepeminat-peminat. Jadi saya kira Hakli ini adalah organisasi besarnya, rumah besarnya, kemudian di dalamnya ada yang sepeminat-peminat lain, tapi cabang dari kesehatan lingkungan. Karena sekali lagi cabang kesehatan lingkungan sangat luas. Nah ini yang di rumah sakit katakanlah sudah ada. Kemungkinan nanti juga ada di swasta kan gitu, di swasta. Karena memang kita akui pembinaan terkait dengan ini kita belum optimal ya. Kita masih banyak pada teman-teman yang di ujung tombak puskesmas atau primer. Nah, rumah sakit kita sudah mulai Pak, sudah mulai ya karena salah satu yang kita saat ini kembangkan adalah bagaimana terkait dengan tata kelola kesehatan lingkungan di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Jadi tadi disebutkan Permenkes 7 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Nah itu adalah bagaimana kita juga melakukan pemberdayaan teman-teman kesehatan lingkungan ya di rumah sakit. Nah, dan di situ variasinya ternyata lebih banyak ya karena ternyata ada salah-salah tertentu yang kemudian saat ini kita sudah akan mulai banyak profesional-profesional ya. Nah, untuk melakukan misalnya pengolahan limbah harus ada kemampuan tertentu. Jadi ini apa Prof? Kita semakin profesional. Jadi itu akan banyak sekali kursus-kursus dan saya kira nanti apa namanya antara OP, KTKI ya bersama kita artinya pembina profesi atau pembina dari teknis untuk kesehatan lingkungan akan banyak bekerjasama dengan rumpun yang lain. Ada di situ ada misalnya badan standarisasi profesi, ada yang lain-lain. Nah itu semuanya akan ada kursus-kursus tertentu. Sama seperti ahli pertambangan atau ahli perminyakan itu banyak kursus-kursus untuk bisa melakukan ini ada kursusnya, atau bisa melakukan ini ada orang kursusnya. Dan di rumah sakit juga sudah seperti itu. Misalnya orang yang dari tenaga sanitasi lingkungan kemudian untuk bisa mengolah limbah ternyata harus ditanda tertentu oleh siapa? Oleh Kementerian Lingkungan Hidup KLHK. Nah, ya, pelaksananya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Itu harus punya kursus tertentu. Nah ini yang apa namanya irisan-irisan ini Prof yang perlu kita bicarakan ke depan. Ya. Jadi semakin spesifik ilmu itu perlu standar profesi tertentu. Nah itu yang menarik ya. Termasuk di rumah sakit ya. Jadi tapi konsep rumah sakit yang sedang kita kembangkan saat ini adalah bagaimana rumah sakit itu tidak menjadi pencemar lingkungan. Jadi rumah sakit yang kesehatan lingkungannya, keseling rumah sakit itu dilakukan dengan baik. Kemudian juga ada konsep green hospital, dan green hospital ini adalah salah satu konsep yang mendunia ya, salah satu konsep dalam rangka untuk adaptasi perubahan iklim, green hospital ini. Nah, ini menjadi juga penting. Jadi kira-kira itu. Kita belum ngomong CSR yang ada di swasta ya, dan itu kan tersebar macam-macam. Ada di industri makanan, ada di industri
terkait dengan pengendalian vektor dan hama dan sebagainya, binatang penyakit sebagainya, belum di industri yang lain-lain ya, yang itu sesungguhnya belum banyak kita sentuh. Jadi saya kira ke depan bersama-sama kita, utamanya ada OP, ada KTKL, Komisi Tenaga Kesehatan Indonesia KTKI, itu mengira seperti itu. Demikian juga kompetensi-kompetensi tertentu yang mulai harus kita bicarakan dan kita persiapkan ya. Jangan sampai maksudnya gini, membebani kawan-kawan ya. Tadi misalnya di rumah sakit ketika seorang dengan ijazah kesehatan lingkungan, tapi untuk kemudian mempraktekkan tertentu yang saat ini sudah jatuh limbah, maka bagaimana dia mendapat khusus yang tidak harus dari kantornya sendiri, tapi dibiayai oleh institusi, atau kemudian kita bermitra OP Hakli dengan mana BSNSB, Badan Standarisasi Profesi, dengan yang lain kita beroperasi apa sih perlu gimana. Kami juga di makanan sekarang ini sudah dituntut, jadi orang-orang yang bekerja di industri makanan itu harus ada tertentu ya. Dan saat ini yang sudah mulai menjurus adalah yang lebih tinggi, yaitu yang HACCP ya, Hazard Analytical Critical Point, itu HACCP itu kan standarnya udah internasional. Nah itu, kalau saat ini kita masih yang kursus penjamah pangan dan sebagainya, tapi kedepannya sudah harus yang memenuhi standar Codex Alimentarius itu yang standar sudah internasional. Saya kira itu banyak sekali ke cabang-cabang ya, di kesehatan lingkungan yang kemudian perlu mendapatkan profesi, dan kursus-kursus itu tampaknya semakin spesifik, semakin bertaraf internasional, semakin mahal. Itu yang kemarin menjadi tantangan kita bersama, dan saya kira ini tantangan ya, sama seperti dokter itu kan juga spesialis, super spesialis, super subspesialis. Nah itu semakin kecil, semakin tapi kemudian semakin mahal dan kemampuannya spesifik ya. Demikian Prof dari saya. Memang ini tidak harus selesai saat ini, tetapi saya kira menjadi tantangan bagi kita semua untuk ke depan, bahwa teman-teman TSL ini rupanya perannya semakin diperlukan dan mengglobal, mendunia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Anas. Jadi ini perbincangan kita ini daging semua ini. Jadi sore tidak terasa karena semua ini banyak hal yang semua kata-kata itu memberikan makna dan sangat bermanfaat bagi tenaga sanitasi lingkungan. Dan satu hal yang untuk diketahui bagi semua seluruh TSL yang menyimak, bahwa Asosiasi Tenaga Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Indonesia itu telah berevolusi untuk migrasi ke dalam Hakli, yang memang selama ini juga menjadi bagian pembinaan Hakli, namun mempunyai nama yang kemarin kita sudah rapat bersama dengan ketuanya, yang insya Allah nanti pada saat yang tepat itu namanya adalah Forum Komunikasi. Dan ini nanti juga akan ada bersama dengan Puskesmas. Dan juga perlu diketahui Pak Direktur, kami sudah punya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan Lingkungan Indonesia, yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Salah satunya ada yang berkaitan tentang skema mengenai kualifikasi kompetensi terhadap pengawasan kualitas air, pengawasan terhadap sanitasi pangan. Nah, ini LSP ini khusus untuk melakukan satu penilaian, dan alhamdulillah sudah 2 kali dilakukan. Nah, satu hal Pak Direktur, sebelum kita akhiri ini, kami kemarin berkunjung ke beberapa daerah. Ada yang bergembira, ada yang turut prihatin, ada juga yang turut sedih, tapi kesemuanya itu adalah harapan. Yang pertama adalah ada teman-teman di Puskesmas itu yang mereka full outdoor, sehingga tugas mereka adalah mengawasi benar sekali, dan itu hidup dan dijalankan di pengawasan. Sampai-sampai mereka tidak cantumkan itu restoran ataupun juga beberapa yang kaitan dengan tempat-tempat wisata, karena jumlahnya hanya 1 orang. Karena kalau mereka masukkan itu menjadi bagian yang mereka sendiri akhirnya juga tidak bisa melaksanakan. Nah, ini tentu Hakli dalam hal ini pengurus pusat mempunyai satu formula tentang beban kerja TSL, sehingga kalau melihat beban kerja tersebut dengan daerah yang berbeda, adakah ketika kami mengusulkan
maka Direktorat PL itu juga bisa mensupport bahwa seyogyanya puskesmas yang seperti ini memang untuk satu TSL itu sangat kurang. Yang berikutnya juga kami mendapatkan bahwa ada yang kesehatan lingkungan itu di bidang P2P, tapi ada juga di bidang Kesmas. Kemarin waktu berjumpa di Nganjuk itu, bupatinya sangat respon, dan Kesling itu ada di bidang Kesmas. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, mungkin ada satu hal yang bisa menjadi pemberitahuan bahwa SOTK yang ada di Kemenkes itu berada pada bidang P2P, dan ini sangat memberikan satu sinergi untuk di daerah. Dan terakhir bahwa podcast ini adalah yang perdana, tapi bukan yang terakhir untuk Pak Direktur. Nanti kalau diundang lagi, ya otomatis dengan topik yang lebih hangat, topik yang lebih menarik, dan menarik seiring dengan senyumnya Pak Direktur menutup acara ini. Dan satu kata, kita sehatkan lingkungan, lingkungan sehatkan kita. Mungkin kalimat yang bisa menjadi penutup dari pertemuan kita ini, Pak Direktur, dipersilahkan. Baik, terima kasih Prof. Di Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya kira sekali lagi upaya penyataan lingkungan menjadi sangat penting dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional. Dan ini perlu kerja keras kita bersama secara terintegrasi, secara terkoordinasi dan berkelanjutan melibatkan seluruh stakeholders. Unsur pentahelix menjadi penting untuk kita ajak bersama-sama dalam rangka untuk upaya penyataan lingkungan ini. Dan saya akhiri dengan pantun tadi yang disampaikan Prof, tapi saya tambahin pantun ya Prof ya. Jadi jalan-jalan di pegunungan sejuk indah di mata. Mari kita sehatkan lingkungan, maka lingkungan akan sehatkan kita. Terima kasih, Prof. Tepuk tangan buat Pak Direktur. Terima kasih semua para pemirsa, para tenaga sanitasi lingkungan dari Sabang sampai Merauke, para pengurus provinsi dari kabupaten kota. Inilah podcast perdana bersama dengan Direktur Penyataan Lingkungan Bapak Dr. Anas Ma'ruf, yang mudah-mudahan semua yang diinformasikan ini menjadi sebuah penyemangat dan juga menjadi sebuah motivasi di dalam menggerakkan penyelenggaraan kesehatan lingkungan untuk menjadi upaya pembangunan kesehatan secara keseluruhan. Terima kasih kepada Pak Anas. Salam dari Hakli kepada para sejawat dan mitra di Direktorat Penyataan Lingkungan dari seluruh sanitarian yang ada di Indonesia. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.